Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melisa Chandra Devi Fortunata dengan NIM 2019-210057. Di sini saya akan berpresentasi tentang sejarah bank. Sejarah bank, usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tukar-menukar uang. Semakin dengan perkembangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di dataran Eropa, akhirnya penyebaran ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia pada tahun 1171. Kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun 1320. Sebaliknya, perkembangan perbankan di dataran Inggris baru dimulai pada abad 16. Namun karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perkembangan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizka Nuraini dengan NIM 2019-21070. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank umum. Nah, yang pertama, menurut Shinkei, bank adalah Department Stores of Finance yang menyediakan bermacam-macam jasa keuangan. Lalu yang kedua, menurut Howard T. Cross and Georgia H. Hempel, bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. Lalu yang ketiga, bank menurut UU nomor 10 tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu apa sih pengertian bank umum itu sendiri? Nah, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank juga mempunyai tugas sebagai pengaturan dan pengawasan. Bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia antara lain, yang pertama, bank lembaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan kebijakan moneter dan lembaga yang berperan dalam membangun pertumbuhan ekonomi serta pemerataan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dila Anggreni Dewi dengan NIM 2019-210094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, tujuan jasa perbankan. Nah, tujuan jasa perbankan yang pertama adalah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Contohnya seperti menyediakan uang tunai, kartu kredit, tabungan. Nah, di sini itu adalah peran atau fungsi bank yang sesungguhnya di dalam kehidupan ekonomi. Nah, yang kedua ini, bank menerima tabungan dari nasabah dan bank meminjamkan kepada pihak yang membutuhkan. Jadi dengan seperti itu, bank ini meningkatkan arus investasi agar lebih produktif. Nah, untuk mencapai tujuan jasa perbankan tersebut, biasanya setiap bank atau bank yang ada di Indonesia itu menerapkan beberapa kebijakan. Nah, kebijakan tersebut setiap bank itu berbeda. Nah, yang kedua, saya akan mempresentasikan tentang manfaat perbankan. Secara tidak langsung, bank-bank ini pasti memiliki fungsi umum, fungsi pokok bank umum. Nah, yang pertama adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien di dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi. Yang
ketiga, menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Yang keempat, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Yang kelima, memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vincentius Keviniadi dengan NIM 2019-210111. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Manfaat Bank Umum. Bank Umum sebagai lembaga perantara keuangan, memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Bank melakukan fungsi dasar sementara tetap menjalankan tugas utamanya atau kegiatan utamanya di bidang keuangan. Fungsi pokok Bank Umum salah satunya ialah menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Di slide yang kedua ada jenis jasa Bank Umum. Yang pertama ada transfer. Transfer adalah sesuatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dan tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Dan yang kedua ada inkaso. Inkaso adalah kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yoakim Susinomosa dengan NIM 2019-210112. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah apa itu Bank Perkreditan Rakyat. Yang kedua adalah sedikit sejarah tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat. Dan yang terakhir adalah fungsi-fungsi Bank Perkreditan Rakyat. Baik, mulai dari yang pertama, apa itu Bank Perkreditan Rakyat? Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam pembayaran. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat didirikan sesudah Pakto tahun 1988 maupun lembaga keuangan yang dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992. Tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perbankan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank. Khusus Bank Kredit Desa atau BKD, meskipun lembaga tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun karena organisasi relatif sederhana, lingkup usahanya sangat kecil, serta organisasinya tidak setiap hari kerja, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BKD pun tidak dilaksanakan dengan Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa perusahaan daerah atau koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang diterapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi-fungsi Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama adalah menyediakan kredit. Yang kedua adalah yang pertama itu memberikan kredit. Yang kedua adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.
Yang ketiga, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan bentuk lain yang sama dengan itu. Yang keempat adalah menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito, dan tabungan lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kiki Yuni Agrisa, NIM 2019-210129. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah BNI Syariah dan visi misi BNI Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah BNI Syariah. Sejarah BNI Syariah: pada tanggal 29 April 2000 didirikan unit usaha BNI Syariah dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya, unit usaha Syariah BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 30 kantor cabang pembantu. Di samping itu, nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional dengan kurang lebih 1.746 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperlihatkan kepatuhan terhadap aspek syariah. Semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/41 Kep GBI 2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah, dan di dalam Complete Plan Unit Usaha Syariah BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status unit usaha syariah bersifat temporer dan akan dilakukan spin-off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah. Realisasi waktu spin-off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif, yaitu dengan terbitnya UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara dan UU nomor 21 2008 tentang perbankan syariah. Di samping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang visi misi perbankan syariah. Yang pertama, ada visi menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Misi yang pertama, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Yang kedua, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. Yang ketiga, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. Yang keempat, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. Yang kelima, ada menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.